Jadi di video Parbela Channel, Opung Parbela itu kan lagi marah-marah karena kontennya dicuri, kan begitu. Dicurinya bukan 1-2 konten, bro. 200. Lebih 200. Nah, di video marah-marah itu, ya aku ngerasa udah paling marah kan begitu. Tapi masih ada aja yang komentar, ya. Di kolom komentar Opung Parbela, Opung Parbela kalau marah lucu ya. Padahal aku udah pasang muka serius gitu. Pasang muka marah. Maksudnya niat hati, biar ditengok orang ini dulu aku marah. Pikir gue begitu. Masih ada yang komentar, Opung Parbela ternyata lucu ya kalau marah, ya nggak cocok Opung Parbela marah. Jadi memangnya aku ini ditakdirkan untuk lucu-lucuan, nggak bisa marah. Jadi bukannya bilang apa, ya ini orang ya di News itu kemarin nyuri videoku itu bukan baru sebulan ini, udah 1 tahun. Bayangkan kalian, orang baik mana yang mengizinkan orang mencuri barang miliknya 1 tahun? Tahu nggak Opung itu tahu? Tahu, ya kan? Bayangkan kalian orang kalau maling jambu atau maling mangga, ya ngambil di rumah kita, ya itu kan kalau dilempar contohnya pohon mangga, ya kan, dilempar. Paling yang jatuh itu kan 3 biji, 5 biji, nggak pernah 1 ton. Mana pernah orang mencuri 1 ton? Kan begitu. Udah minta maaf dia memang, ya kan? Minta maafnya tapi setelah kejadian. Panjang kali WA-nya. Ku diamkan aja, enak kali kau minta maaf sekarang. Ya, jujur aja lah ku bilang, siapa yang gak sakit hati, ya? Kita sudah bikin konten capek-capek, ya? Pagi siang malam mencurahkan hati dan pikiran untuk bikin konten itu. Belum lagi kita memikirkan pekerjaan kita yang utama. Belum lagi kita memikirkan bagaimana keluarga kita. Enak-enak aja dia ngambil konten orang. Yang lucunya biar tahu kalian, begitu ku upload, ya kan, 15 menit lagi udah nongol video dia. Kencang kali kawan ini. Jadi begini, ya kan, kalau ngomong masalah mencuri, ya kan, ya kalau aku bilang kategorikan mencuri lah, ya. Sama seperti Mas Engki Banyuwangi, dan ada beberapa, banyak ya yang ngambil video Opung Parbela. Nggak apa-apa lah, kan begitu, kalau udah izin. Yang pertama, baru yang kedua nggak apa-apa lah. Kalau sekali-sekali, ini hampir tiap hari diambilnya kontenku. Bisa dikatakan tiap hari. 1 hari aku konten 2, 2 aku bikin konten, 2-duanya dicuri. Kan penciumannya itu kan udah melebihi anjing pelacak, ya kan? Kapan konten Opung Parbela diciumnya kan keluar, udah keluar konten Opung Parbela, langsung cepat-cepat itu. Alah, coba bayangkan kalian. Sengaja ku pampangkan 4 bulan ini nomor teleponku di situ. Nggak ada juga itikat baiknya untuk me-WA. Baru setelah mau kulaporkan polisi, baru di WA-nya aku. Di WA-nya. Panjang kan, nggak perlu laku apakan. Ya intinya dia minta maaf, tapi aku nggak balas. Ini jadi satu pelajaran sama aku, sama mereka. Kan begitu kan. Nah, ya jadi jujur aja lah ya. Siapa yang nggak kesal gitu ya kan. Kita yang cari duit mati-matian di luar sana, contohnya kita beli sepeda motor kita baru kita pakai setahun dicuri. Kita tanam mangga, bertumbuh berbuah, ya lewat orang dicuri. Sakit hati nggak? Sakit hati, ya kan? Kalau misalnya kita tanam jambu, ya begitu merah jambu itu, udah lewat ya, udah besar, berbuah, merah, ya kan? Lewat orang, digapakan sandal. Dicuri, ya kan? Marah nggak kita? Marah kita. Apalagi kalau yang kita tanam durian. Sedangkan mangga dicuri orang, kita kebakaran jengkok, apalagi durian. Apalagi kalau durian montong.
Yang model bonsai itu biar tahu kalian, satu biji durian itu harganya itu bisa sampai 2,5 juta. Kan gitu, ya kan? Jadi apapun namanya tindak pencurian itu, ya itu nggak benar itu. Pencurian yang diizinkan cuma dua. Yang pertama ngidam. Kadang-kadang kan ada orang kayak gitu, ngidam dia kepengen mangga, ya kan? Tapi hasil curian. Pengen mangga lah dulu, tapi yang dicuri bukan yang dibeli. Dan biasanya kalau orang ngidam nyuri mangga, itu cuma sebiji, 2 biji. Kan begitu, habis itu selesai. Kan nggak pernah orang nyuri mangga gara-gara ngidam langsung 1 karung diturunkan. Nggak pernah. Ya, setelah itu tindakan pencurian yang diperbolehkan itu adalah ketika istri-istri mencuri uang suami dari dompet. Itu termasuk pencurian yang legal itu. Jujur aja, jarang-jarang ada suami komplain ketika dompetnya itu dikoyak-koyak sama istri. Kayak aku lah contohnya biar tahu kalian ya kan. Masih ada uang 100 limpul, ya 150.000 di dompet itu. Silap 5 menit aku ke WC tinggal cuma limpul di dalam. Begitu awak tanya sama orang rumah, "Mah, ada aku ambil uangku dari sini." Karena yang ditinggalkan cuma limpul. Ada 100, kenapa rupanya? Ditanya pula, kenapa rupanya katanya. Kok ambil, Ma? Itu kan untuk jaga-jaga. Jaga-jaga apa? Mana tahu pecah ban motor di mobil, di jalan, ku bilang begitu. Enggak cukup rupanya limpul. Untuk apa mau uang 100? Kalau ganti ban dalam pun kau cuma 40.000. Kalau nempel ban pun kau cuma 10.000. Itu pun paling banyak kalau misalnya nempel ban kau 2 lubangnya 20.000. Masih ada sisa 30.000. Sampai habis di harga menempel ban. Iyalah daripada ribut menyingkir lawa ya kan. Ya, itu dia. Ya tindakan pencurian seperti itulah yang legal. Ini enggak, kawan ini mencuri 1 tahun. Bayangkan kalian orang lewat depan rumah kita, tiap hari lempar mangga, tiap hari lempar mangga. Di depan mata kita lagi. Kita lagi ngopi-ngopi contohnya lewat, dia dilemparnya mangga kita pakai sendal. Tiap hari selama setahun. Udah bukan manusia lagi yang punya mangga, itu malaikat. Lewat orang curi mangga. Dan orangnya itu aja. Aduh, jujur aja lah gue bilang tiada maaf bagimu. Ya, cuman bukannya bilang apa. Ya ini udah baik. Opung Parbelak, teman-teman juga di Nusantara, ya YouTuber Nusantara baik ya. Karena apa? Beberapa akun yang sering dicuri itu akunku. Setelah itu di Anak Jenderal satu lagi itu siapa namanya? Mas Agri. Ya, kami baik. Harusnya di dalam YouTube biar tahu kalian bisa aja itu di strike ya. Kalau misalnya aku melaporkan, di Anak Jenderal melaporkan, Agri melaporkan, itu bisa hangus itu. Udah bisa itu hilang, tiba-tiba hilang itu apanya? Channelnya langsung hilang. Cuman aku bilang ya kan sama teman-teman, aku sempat emosi. Tapi pada akhirnya ya ditanya teman, kenapa Pung cuma ditegur begitu aja, nggak di strike aja itu kontennya. Aku bilang sama kawan-kawan ya kan, biarin aja lah, mana tahu dia memang cari hidup dari YouTube. Ya nanti gara-gara masalah ini YouTube-nya tutup, ternyata dia nggak ada uang lagi untuk beli susu anaknya. Mana tahu dia beli susu anaknya pakai uang YouTube, dia beli kebutuhan rumah tangga pakai uang YouTube, dia bayar uang sekolah anaknya pakai uang YouTube. Gak apa-apa lah, gak usah dimatikan channel YouTube-nya. Aku bilang begitu. Ya, jadi memang
apa namanya, kadang-kadang di sini kemanusiaan kita diuji gitu loh. Kadang-kadang ya, kita udah tahu orang jahat sama kita tahu orang udah zolim sama kita. Tapi ketika kita bisa menahan diri ya untuk tidak melakukan sesuatu yang setara dengan yang dilakukannya sama kita, ya, itu adalah sebuah keistimewaan. Lanjut lagi Pung sampai 7 menit biar kultum kita Pung kuliah 7 menit. Ya itulah namanya hidup. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Bagus yang kau tabur sama orang, bagus yang kau tuai. Jelek yang kau tabur, jelek yang kau tuai. Makanya kalau kau bilang ijazah orang palsu padahal asli, masuk penjara lah kau. Jadi kemarin kawan-kawan pergi berangkat ke Solo, ya kan? Berangkatlah ke Solo orang itu, ya. Teman-teman, Agri Fanani, Khairun Imam, Dijana Jenderal, Grobogan Gokil, Brojo Musti, Leonardo Sirait, Blaker Majenang, ya. Ada 7 atau 8 orang itu. Satu lagi siapa ya? Aduh lupa aku karena kurang terkenal itu. Oh, 8 orang, satu lagi 9, Boy Janet dan juga James Willow. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita ini, ya kan? Nah, banyak yang DM sama Opung Parbella, ya kan? Karena kan itu kan heboh juga di media sosial, ya kan? Opung, kok nggak ikut katanya? Ya, jadi orang berpikir negatif gitu ya. Kenapa? Apa ada masalah Opung sama YouTuber Nusantara? Gak mungkin aku bikin masalah. Orang YouTuber Nusantara aku juga yang bikin kok. YouTuber Nusantara itu dimulai dari 3 orang. Opung Parbella, Agri Fanani, baru Hengki Banyuwangi Official. Dimulai dari 3 orang. Makin lama makin berkembang, makin lama makin berkembang. Gak mungkin lagu tinggalkan, ya kan? Dan kita itu sudah baik, ya, sudah kompak. Ya, kita itu udah kayak saudara gitu di dalam di dalam grup, dalam pertemuan itu kita akrab. Ya, jadi agak susah memang untuk melepaskan diri dari YouTuber Nusantara kalau ada komunitas yang lain gitu. Ya, karena orangnya baik-baik semua, baik-baik. Nah, ya kan orang berpikir, mana nih Opung ini? Berarti Opung Parbella ini nggak penting ini. Ku bilang sama kawan-kawan, pengen kali ku bilang begitu. Cuman berat di ongkos. Bayangkan kalian, ongkos pesawat dari sini ke Jakarta, ya, itu 1.300.000. Dari Jakarta ke Solo itu sekitar 900. Harus menghabiskan uang 2.200.000. Itu kalau apa namanya, berangkatnya aja. Kalau pulangnya berarti 2 kali lipat berapa? Hampir 5 juta. Lain lagi uang hotel, uang makan segala macam kan begitu, ya kan? Bukannya nggak kepengen menjenguk Bapak Joko Widodo yang katanya sedang kurang sehat, ya kan? Bukannya nggak pengen kali. Cuman dompet ini berteriak-teriak, jangan kemana-mana. Sudah menipis. Ada beberapa orang ya bilang sama Opung Parbella, Opung nanti kalau misalnya ada apa-apa, telepon aku ya, ngomong sama aku ya, kalau kurang uang tiket apa segala macam. Cuman aku tipikalnya nggak terlalu seperti itu gitu loh ya. Yang pertama kalau nggak dekat kali, aku nggak mau gitu loh ya. Aku harus pastikan aku itu memang dekat sekali sama orang itu ya, bercanda hahaha hihi ya, basa-basi, ngomong-ngomong yang nggak penting, ya kan? Ya pokoknya aku harus pastikan. Tapi kalau misalnya contohnya nggak terlalu dekat, aku usahakan untuk menjaga. Ya, rusak lah image Opung Parbella, nanti dibilang minta-minta. Iya kan? Bukannya nggak bisa, udah ada yang nawarin, biar tahu kalian. Udah ada yang nawarin. Ya, nggak perlu kusebutkan dari mana. Opung, ya kan? Yuk kalau memang apa berangkat pun kasih tahu. Tapi yang lucunya begini, biar tahu kalian. Lucunya begini. Jadi keberangkatan itu kan hari Selasa, ya kan, hari Selasa sore, ya, hari Selasa sore mereka berangkat, ya betul, hari Selasa sore mereka berangkat. Nah, Selasa sore itu juga ada yang telepon sama aku, ya kan, ditelepon lah sama aku, Opung Parbella udah nyampe mana? Dikiranya aku berangkat.
Ya kan, oh Bung Parbela udah nyampe mana, udah berangkat kan, udah jalan kan. Aku bilang lah, Pak aku nggak berangkat Pak, gue bilang. Yang dengan hati sedih ya kan, gue bilang nggak berangkat aku Pak. Cuman nggak ku pasang muka sedih, karena apa, percuma nggak bisa dilihat, namanya lewat telepon. Loh, kenapa Bung Parbela nggak berangkat, katanya gitu kan. Ya cemana lah Pak, mau dibilang Pak, berat di ongkos, ku bilang begitu kan. Datanglah si bapak ini. Loh kenapa nggak dibilang Pung? Maunya Pung, lain kali kalau misalnya ada yang kayak gitu itu Pung, telepon saya Pung, biar saya usahakan tiketnya. Dalam hatiku, kenapa baru sekarang Bapak ngomong? Kawan-kawan udah di jalan Bapak. Udah di jalan. Naik mobil dari Jakarta ke Solo, udah di jalan, waktu itu jam 4, masih ingat aku jam 4, ya kan? Ya nggak apa-apa lah Pak, nanti aja Pak, lain kali ku bilang begitu kan. Nanti saya telepon Bapak, mana tahu saya ada perlu, ku bilang begitu. Ya begitu ku tutup telepon, tap, ada apa itu? Ini Bapak ini, dan istriku nanya ya kan, ada apa itu? Ini Bapak ini, masa dibilangnya mau dibayar ongkos, tapi baru sekarang dibilang, ku bilang begitu, ya kan? Sambil kesal gitu kan, aduh, datang istriku apa dibilang, udah telepon aja Bapak itu lagi Pak, aku berangkat hari ini kan. Wanita, paling nggak bisa ngeliat rezeki nomplok. Nggak tahu lah kalau kalian kayak gitu nggak ya. Aku pun tergoda, biar tahu kalian, tergoda, iya kan. Kucek langkos biar tahu kalian, Jakarta Solo 5.500.000, iya kan. Karena berangkat hari ini kan begitu, 5.500.000. Mana 5.500.000 ini, Miku bilang begitu kan. Datang istriku, nggak apa-apa itu. Mana itu diterasa sama orang kaya, kalau mau ngasih, ngasih aja itu. Pasti dikasih itu katanya kan. Ya awak kan nggak mau kayak gitu, dibilang aja mumpung kan begitu. Datang istriku meyakinkan, 100 kali diyakinkannya aku ya kan. Minta aja lah biar berangkat kau sekarang. Maunya itu katanya. Nggak mau aku. Ya, itu namanya memanfaatkan gitu ya. Ya aku tipikalnya kayak gitu. Cuman seringkali lah aku dibilang buzzer kan begitu. Kalau buzzer aku, kalau ada pertemuan kayak gitu, apalagi jumpa sama Bapak Joko Widodo, udah pasti diongkosi. Kalau memang buzzer, ini biar tahu kalian, ya kan? Ya jadi datanglah Mas Agri, ya kan? Dibilang lah, ya kawan-kawan nanti yang mau ikut kasih tahu ya, kata gitu. Iya ikut kan begitu. Adalah sekitar 16 orang, 16 orang, ya kan? 16 orang. Semangat lah ini kan? Pengumuman kedua di grup, ya kan? Datang Mas Agri, teman-teman, nanti ya kita patungan ya, uang minyak segini, uang hotel segini, uang makan segini, uang tol segini, kata Mas Agri kan. Tahu kalian, yang ikut berkurang jadi 8 orang. Mas aku permisi ya Mas, gak bisa Mas, ada acara. Yang satu lagi, Mas aku harus ngawani istriku ya Mas. Kemana ngawani istri, ke pasar? Masa gara-gara ngawani istri ke pasar jadi gagal ke Solo katanya. Ada lagi, Mas aku nggak bisa Mas, aku lagi macu. Itulah artinya keuangan kami terbatas. Gitu, makanya kami itu paling nggak suka kalau dibilang buzzer. Kalau kami dibilang buzzer, terima uang 20 juta sebulan dong. Itu dia, ya kan? Jadi 8 orang itu perlu kusbil. Nggak usah kusbil ya, nggak usah ya. Aduh. Tepuk tangan dulu untuk YouTuber Nusantara, keren. Itu dia. Ya aku tengok orang ini ya kan. Aku bilang sama dia, sama mereka, ya kan. Ku bikin itu bisa dikatakan pengumuman ofisial lah, pengumuman resmi. Bagi teman-teman yang ingin berangkat ke Solo, supaya jangan heboh di media sosial kan. Maksudnya kedatangan YouTuber Nusantara itu jangan dulu dipublish sebelum betul-betul ketemu sama Bapak Jokowi, kan begitu.
Bikinlah di grup itu, teman-teman, minta tolong ya untuk kenyamanan kita bersama supaya ya ditunda dulu live-nya baik di TikTok ataupun di YouTube sebelum selesai pertemuan dengan Bapak Joko Widodo. Kan begitu, untuk menjaga supaya media sosial kita jangan terlalu heboh. Nanti saja setelah kita jumpa sama Bapak Joko Widodo baru kita up di media sosial. Aku bilang begitu kan. Oke, semuanya oke. Oke semuanya. Nggak taunya tahu kalian, nyampe rest area ke berapa gitu, James Willow itu live. Leonardo Sirait live. James Willow live juga bareng sama Ajijiana General. Blacker Majenang live gara-gara dia nyampe duluan di sana kan. Hai guys, aku udah nyampe duluan ini di rumah Bapak Jokowi. Ya, udah aku bilang jangan dulu, nggak taunya heboh lah biar tahu kalian dunia persilatan. Pergi YouTuber Nusantara ke rumah Bapak Joko Widodo heboh, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Nggak apa-apa lah, udah terlanjur, udah saking senangnya mungkin kan live mereka ini. Kan begitu, biasalah, semangat 45. Aduh, itulah kadang-kadang ya, kami di YouTuber Nusantara itu sering bercanda, ledek-ledekan, kan begitu ya. Tapi semuanya nggak dimasukin dalam hati lah. Udah dewasa semua kok. Nggak kayak anak-anak abah, ya kan? Sukanya bikin kesal orang kan begitu. Nah kalau misalnya anak banteng, itu dikit-dikit marah. Jangan diajak bercanda banteng, wah. Nggak bisa diajak bercanda itu, langsung marah itu. Aduh ya. Jadi itu aku bilang sama kalian, balik lagi ke masalah pencurian ya. Jangan pernah kalian biasakan mencuri apapun, mulai dari barang yang sekecil apapun ya. Aku itu selalu kuajarkan anak-anakku ya, supaya mereka itu tidak boleh mencuri. Dalam hal apapun, bentuk benda apapun, sebesar apa, sekecil apapun benda, tidak boleh mencuri. Kenapa aku nasihati seperti itu? Supaya mereka jangan seperti bapaknya dulu waktu kecil. Kalau bapaknya ini jangan ditanya. Tahu kalian zaman dulu tahun 93, ya 92 lah, 92, 93. Datang bapakku ini kan ngasih uang belanja lah sama mamaku. Waktu itu belanjanya harian ya. Waktu itu kalau nggak salah 15.000. 15.000 itu kan udah gede lah, itu bisa beli beras sekarung kan begitu tahun 93 kan. Nanti dikasihlah dititip sama aku. Kasih sama mama ya, katanya gitu kan. Tahu kalian, sembunyi dulu aku di kolong tempat tidur, ya kan, ku ambil 2.000. Karena bapak aku langsung pergi kan, zaman dulu kan gak ada HP kan. Jadi ku kasih lah ini, tinggal 13.000 sama mamaku kan begitu kan. Kok 13.000 pikirnya begitu kan. Mau ditelepon zaman dulu gak ada HP. Udahlah gak apa-apa lah kan begitu kan. Langsung lah 2.000-nya itu biar ku belikan mainan. Ku belikan mainan. Mewah-mewah kali mainanku. Hasil curian itu. Iya kan? Jadi ya ku beli mainan. Zaman dulu biar tuh kan mainan biasa anak-anak, contohnya yang sekarang harga 5.000 atau 10.000. Zaman dulu kan cuma 50 perak. 2.000 itu udah bisa beli robot-robotan ya kan. Ku bawa lah robot-robotan ini ke rumah, datang mamaku. Ih, dari punya siapa itu? Punya teman, minjam. Besoknya ditanya sama aku ya kan. Kenapa gak kau pulangkan itu? Bisa minjam seminggu katanya. Udah pandai kali dulu aku bohong. Udah pandai kali aku mencuri, betul. Iya kan? Terakhir ku tengok lah mamaku mengkorek-korek dompet bapakku ya kan. Dalam hatiku, sama rupanya penyakit kita. Like mother, like son. Kayak gitu mamanya ya, kayak gitulah anaknya. Makanya kalian kalau kalian ngorek-ngorek dompet suami, jangan dilihat anak. Karena itu juga yang ditiru anak. Apalagi sempat kalau dilihat anak perempuan, bah.
turun temurun nanti dia lakukan hal yang sama sama suaminya. Aduh. Ya, ku bilang kadang-kadang gitu, ya kan? Ku bilang sama istriku, ya kan? Mah, kau kalau ngambil uang ke tempatku dari dompetku itu izin kayak permisi kayak ku bilang begitu. Iya, nanti aku permisi, katanya begitu kan? Selang berapa hari biar tahu kalian, ya datang dia, ya kan? Udah dipegangnya dompet aku, ya kan? Masih ingat aku dalamnya itu masih ada 300.000, ya kan? Begitu baru dapat duit, ya kan? Datang istriku, ya kan? Apa dibilangnya? Pak, udah ku ambil ya uang dari dompetmu 250. Kok sekarang kau izin? Ya aku bilang begitu. Ya kau bilang minta izin, ya udah izin aku sekarang katanya gitu kan. Kok kayak gitu kali kau mah? Aku bilang begitu kan. Kok cuma 50.000 kau taruh, kau tinggalkan di dompetku itu. Datanglah senjata yang paling ampuh apa dibilangnya. Untuk apa kau pegang uang banyak-banyak? Ke situ lebih balik. Maksudku mah, izin itu sebelum kau ngambil. Bukan setelah kau ngambil baru izin kau. Datang dia apa dia bilang, kau kira aku bodoh? Kalau aku izin dulu sebelum ngambil, itu pasti uang udah kau sembunyikan kian. Kau kiranya laki-laki lebih pintar dari perempuan, Pak? Kalau urusan cari uang, politik, pendidikan, segala macam, boleh. Laki-laki lebih pintar. Tapi kalau urusan duit, lebih pintar laki-laki perempuan daripada laki-laki. Biar tahu kau. Udahlah banyak kali ceritamu, ambillah uang limpul itu. Ambil aja semua. Ambil semua. Ambil. Ditulen diambil biar tahu kalian. Ujung-ujungnya kosong lah dompetku. Perempuan nggak boleh ditantang. Nggak boleh. Ambil kata. Memang betul diambil. Itu dia terlambat ke rumah. Contohnya pulang ke rumah. Udahlah, tutuplah pintu itu biar tidur di luar aku. Memang betul tutupnya pintu. Sampai pagi kita di luar. Tapi itulah dia. Ya, serba-serbi di dalam rumah tangga. Ya. Itu dulu dari Opung Para bilang salam NKRI, NKRI harga mati.